Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meti Titin Herawati, SPD MPD. Saya mengajar mata kuliah Entrepreneurship di kampus Universitas Bina Sarana Informatika, di mana mata kuliah Entrepreneurship ini adalah CPMK-nya mahasiswa mampu memahami konsep pembelajaran kewirausahaan berdasarkan hasil informasi data secara mandiri. Sub CPMK untuk mata kuliah Entrepreneurship adalah mahasiswa mampu memahami konsep pembelajaran kewirausahaan, membentuk kelompok dan identifikasi usaha yang akan dijalankan. Nah, untuk mata kuliah Entrepreneurship ini itu ada bobot penilaian untuk mahasiswa. Bobot penilaiannya adalah kehadiran 20%, tugas 25%, UTS 25%, dan UAS 30%. Jadi, tujuan pembelajaran mata kuliah entrepreneur ini, saya berharap setelah mengikuti mata kuliah entrepreneur, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pembelajaran kewirausahaan dan dapat membentuk kelompok untuk melaksanakan proyek usaha. Jadi, harapan saya sebagai dosen entrepreneur, ayo kita belajar mengenai entrepreneurship, di mana mahasiswa itu tidak hanya melulu untuk mendapatkan ijazah, tetapi dia harus sudah belajar bagaimana cara berwirausaha dengan baik, yang dasarnya memang untuk melaksanakan proyek usaha. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi mahasiswa. Semangat pagi buat anak-anakku. Terima kasih untuk hari ini Anda sudah hadir dengan mata kuliah entrepreneur. Sebelum kita melaksanakan perkuliahan, mari kita membaca doa untuk doa dan kita masing-masing berdoa. Amin. Oke, kita melanjutkan untuk mata kuliah entrepreneur ini, ya. Anda belajar untuk entrepreneur ini ada CPMK, di mana CPMK ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep pembelajaran kewirausahaan berdasarkan hasil informasi data secara mandiri. Nah, kenapa harus belajar wirausaha? Di sini ada sub CPMK-nya. Mahasiswa mampu memahami konsep pembelajaran kewirausahaan, membentuk kelompok dan identifikasi usaha yang akan dijalankan. Nah, untuk materi yang sekarang ini kita akan membahas terkait dengan wira swasta dan wira usaha berpikir perubahan. Ya. Untuk mata kuliah ini nanti Anda akan melakukan roadmap entrepreneur, di mana hal ini pertemuan sekarang pertama adalah proyek kelompok, yang kedua itu adalah kontrak perkuliahan, poin C-nya adalah tugas, sinopsis film, motivasi dan lain-lain. Di mana mata kuliah entrepreneur ini nanti dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 itu adalah teori, pertemuan 9 sampai pertemuan 14 atau 15 itu baru ada mengimplementasikan hasil penjualan mahasiswa. Itu ya konsepnya. Nah, di sini ada kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini di mana Anda nanti akan membuat sebuah kelompok dan Anda dijadikan sebuah usaha, entah itu modalnya UMKM atau apapun bentuknya. Nah, kontrak perkuliahan ini notabene Anda harus selesai di pertemuan 15. Lalu tugas sinopsis film atau motivasi tujuannya adalah bagaimana Anda meresume sebuah film motivasi yang tujuannya bagaimana mensupport diri kalian itu untuk menjadi seseorang atau mahasiswa menjadikan seorang entrepreneur yang luar biasa. Nah, di sini ada seminar wajib. Jadi memang pada dasarnya kalau BS itu selalu ada seminar wajib dari prodi, ya, dari prodinya. Nah, lalu ada UTS online dan entrepreneur fair. Entrepreneur IF ini ya, IF ini adalah di mana nanti Anda itu apa sih? Biasanya kalau entrepreneur itu berjualan, hasil jualan ya, hasil jualan. Karena itu nanti akan dipresentasikan untuk diambil mata kuliah ujian bisnis. Ya, oke. Dari latihan ini ada pertanyaan?
sebuah mata kuliah keren. Yang apalagi nanti mata kuliah keren itu adalah mengimplementasikan hasil karya. Kalau itu sih berpikirnya capaian pembelajaran mata kuliah ini nyampe ke mahasiswa. Oke, nah sekarang kita belajar terkait dengan wira swasta dan wira usaha berpikir perubahan. Kenapa wira swasta dan wira usaha berpikir perubahan? Karena pada dasarnya seorang entrepreneur itu, kamu lihat kalau UMKM di pinggir jalan persennya banyak nggak? Banyak. Karena apa berarti? Ada yang jualan cilok, ada yang jualan martabak, sama nggak ciloknya? Tapi hanya berbeda kopinya, gitu ya. Nah, bagaimana hasilnya seorang wira swasta atau wira usaha itu harus berpikir perubahan. Kalau zaman sekarang itu, mindsetnya adalah banyak minuman yang berbagai kopi, tujuannya di apa? Menarik. Yang kedua, merasakan nggak persaingan? Merasakan. Nah, kenapa harus berpikir perubahan? Fashion. Kalau misalnya di Indonesia di musim panas tiba-tiba jualnya jaket, laku nggak di pasar? Enggak. Harus berpikir perubahannya seperti apa? Harus melihat situasi kondisi yang ada. Kedua, ketika kita memasarkan produk itu harus sesuai dengan digitalisasinya. Sekarang itu kan banyak sekali e-commerce ya sih. Ya, jadi memang persaingan itu notabene seorang wirausaha itu mindsetnya harus berubah gitu ya. Lalu kompetensi dari mata kuliah kewirausahaan itu menjadi ilmuwan dan profesional yang berpikir kritis, kreatif dan inovatif. Kenapa? Karena pada dasarnya seorang ilmuwan itu tidak berpikir inovatif akan ketinggalan. Betul ya? Siapa yang sudah usaha di sini? Jadi, usahanya apa? Jadi topiknya yang berbeda. Iya. Nah, yang kamu rasakan maksudnya apa? Perubahan. Iya. Yang kamu rasakan ketika kamu sudah berjualan apa? Sudah rasa persaingan. Iya kan. Beda dari sebelum-sebelumnya. Oke. Betul. Jadi memang menjadi ilmuwan itu gimana caranya profesional, karena berbicara profesional itu tidak mudah, benar sih. Ya, profesional itu dimana harus berjalannya apa ya? Dari tahapan ada satu ke tahap berikutnya itu harus konsisten. Orang pintar itu bukan bisa cerdas, tetapi pada dasarnya orang usaha itu mungkin konsisten dulu. Sudah nggak? Sudah. Ya, kalau nggak konsisten, iya nggak jualan ya. Oke, tapi yang kedua adalah menjadi wirausahawan yang berbasis ilmu pengetahuan dengan modal bisnis. Ibu tanya, sekarang orang usaha itu harus punya bukan? Harus. Karena modal itu apa? Betul. Karena modal itu harus punya uang. Sebetulnya kalau orang usaha itu modalnya uang adalah izin PT-nya, izin CV-nya, benar ya? Tapi kalau modalnya kita misalnya tenaga ahli, tenaga IT, ada modal uang juga? Ada kuliah dulu kan? Tapi itulah bentuk dasarnya segala sesuatu usaha itu ya sekarang harus aku sih berpikirnya adalah cuan ya. Bagaimana caranya usaha itu harus punya modal. Tetapi perlu Anda perhatikan adalah saya orang IT, saya bisa komputer, saya bisa artis atau software atau apapun. Ketika kamu membantu orang lain untuk menggunakan komputer itu berarti bukan modal uang, tapi modalnya adalah ilmu. Benar nggak sih? Ya. Atau misalnya contoh, Gandhi atau misalnya San, bisa nggak saya bisa saya tukang
Kita bikin izinnya, kita bikin PT-nya, kita bikin CV-nya, cuma nggak? Cuma, gitu ya. Nah, jadi memang biasanya kalau poin awal ini yang berbasis ilmu pengetahuan dengan modal bisnis, bisa berupa uang, bisa berupa dengan ilmu, gitu ya. Oke, sekarang ada pertanyaan? Ya. Kenapa seorang wirausahawan itu harus berpikir perubahan? Karena kalau tidak berubah dengan wirausaha yang zaman dulu sekarang itu akan berbeda zaman. Ya, contoh anak abang itu akan tenggelam ketika bersaing dengan sosial media. Kenapa? Karena orang itu berpikirnya ya sudahlah barangnya sama, tidak perlu pun untuk datang ke tempat atau TKP dengan cara sosial media. Nah, kenapa harus berpikir perubahan ini? Jadi mindsetnya, gimana caranya anak anak itu harus dikunjungi banyak orang. Mindsetnya apa? Saya banyakin, diskonnya dibanyakin, gitu ya. Artinya apa? Nggak usah berbicara wirausaha itu harus berpikir bagaimana inovatif ke depan. Mall aja sekarang sudah sepi ya, karena banyaknya e-commerce tadi. Tapi kalau itu biasanya lebih sekalian bisa 70% ya sih. Nah itu tertarik nggak sih konsumen? Gitu ya. Jadi maksudnya harus berpikir, yuk kita sudah zamannya digitalisasi. Kamu percaya deh, ketika kamu datang ke Tanah Abang, datang ke mall itu orang juga banyak yang live karyawannya. Iya nggak sih? Iya. Kalau melihat seperti itu kenapa? Karena harus berlomba-lomba. Kalau kita diam di tempat, orang usaha itu nggak akan bisa maju. Jadi ya. Jadi bagaimana caranya harus digunakan dengan media sosial. Oke? Sip. Ada lagi pertanyaan? Ya nanti. Kenapa sih mahasiswa harus belajar tentang entrepreneur? Karena kalau menurut saya mahasiswa itu harus sudah belajar usaha dari sejak sekolah. Kalau lulusan kuliah itu kan hanya mendapatkan ijazah, dan setelah mendapatkan ijazah belum tentu bisa bekerja karena persaingannya luar biasa. Nah, kenapa misalnya harus sudah entrepreneur? Karena yakin kalau sudah di sekolah dasar seperti waktu di SD itu ada namanya hari apa sih kalau bahasanya itu hari jajan atau hari entrepreneur, di mana anak sekolah itu berjualan itu ya dari siswanya untuk siswanya gitu ya. Nah itu sudah diajarkan. Kenapa? Karena menurut saya pada dasarnya orang itu kalau sudah mahasiswa tidak hanya mendapat besar tapi berpikiran menjadi seorang pengusaha atau sebuah perusahaan. Setuju nggak sih? Setuju. Karena persaingan itu sangat luar biasa. Ya, jadi bagaimana maksudnya? Saya tuh kalau ibu lihat dari kayak sana, SD sana itu banyak sekolah-sekolah yang sudah memperkenalkan bahwa sendiri kita berjualan. Gitu ya? Gitu ya? Kenapa? Tadi kita harus belajar dari mahasiswa jangan mengandalkan ijazah saja, tapi bagaimana caranya Anda sudah merasa itu punya sebuah usaha atau menjadi seorang entrepreneur. Bisa nggak sih jualan? Bisa ya? Bisa nggak? Oke, pikirin nih. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Kenapa harus menjadi entrepreneur? Kenapa harus menjadi seorang entrepreneur? Dari coba jawabnya, benar nggak? Kenapa harus? Satu, cuan. Benar. Yang kedua, ayo orang usaha. Yang kedua apa? Kenapa sih kita harus jadi seorang entrepreneur? Banyak faktor. Yang pertama adalah cuan. Yang kedua adalah apa? Membuka lapangan pekerjaan. Membuka peluang pekerjaan, membantu ya, membantu orang-orang yang di luar sana. Yang ketiga apa? Seorang pengusaha itu tidak memiliki tenaga jam. Kalau orang kerja itu tidak memiliki makan. Kalau orang sana suka-suka mulai, itu kan? Nah, kenapa? Tapi menjadi seorang entrepreneur itu sekalipun dia datang dari siang
Bagaimana data visioner itu berpikirnya mindsetnya seperti apa? Beda sekali dengan orang yang jam kantoran atau jam kerja di mana orang kantoran itu dilakukan jam 8 sampai jam 16. Jadi ya, tapi kalau orang usaha malam hari itu dia berpikir, betul nggak sih begitu? Wah iya, karena ngurusi usaha itu kaki di kepala, kaki keren, gitu ya. Nah, kenapa harus jadi keren? Enak, kaki punya. Bahwasanya adalah bagaimana mendapatkan cuma pekerjaan kepada orang lain. Yang kedua adalah kalau berbicara dengan kita kan menjadi bos, ya, yang tidak terpaku dengan waktu. Setuju nggak sih? Jadi ya, oke, ada tambahan? Misalnya, yes. Lalu adalah di sini ada bisnis. Bisnis itu B-nya berbasis ilmu, I-nya inovatif, S-nya strategi, N-nya niat, I-nya informasi dan support. Nah, bisnis ini ternyata ada bagian yang digunakan menjadi seorang entrepreneur. Misalnya B-nya itu berbasis ilmu. Kenapa seorang pengusaha atau entrepreneur itu harus punya ilmu? Karena seorang entrepreneur harus belajar yang namanya tidak pernah mengikuti belajar. Mindsetnya apa? Kalau sudah tertekan dengan digitalisasinya, berarti mindsetnya harus digital sendiri. Jadi ilmu itu harus dikasih. Lalu yang kedua apa? Yang kedua apa? Inovasi itu apa? Ya, inspirasi mengikuti aliran zamannya apa gitu kan. Harus berpikir inovasinya itu seperti apa. Contoh, PRJ sekarang itu sudah dibuat dengan perbedaan yang tak mengalir gitu ya. Karena inovasinya anak sekarang sudah zamannya Gen Z, dan zamannya Gen Z itu harus berbeda seperti apa. Setuju nggak sih? Iya. Lalu yang ketiga adalah strategi. Kenapa seorang pengusaha itu harus punya strategi? Coba nanti kan kamu jualan tuh, strateginya apa? Harus mengikuti demografi, mengikuti anak yang mengenal, mengikuti inovasinya mengenai seperti apa. Nah, pada saat itu di zaman Korea awal itu kan strateginya harus diikuti seperti itu, gitu ya. Jadi kalau seorang pengusaha mengikuti strategi, tertinggal zaman pasti akan menarik. Setuju nggak sih? Lalu ini apa? Niat ya. Kenapa namanya yang kuat? Kalau nggak niat banget pasti putus di tengah jalan. Setuju. Orang usaha itu kan kayak bisa jualan 100 miliar, bukan nggak sih? Tapi besoknya nggak ada, konsisten nggak sih? Niat itu begini. Nggak konsisten. Ada orang yang jualan, besok jualan, besok jualan, besok jualan, besok jualan, ya kan? Nah, artinya apa? Memang seorang pengusaha itu harus niatnya yang kuat. Dengan cara apa? Yakinlah namanya orang pengusaha itu pasti badainya banyak. Benar ya? Resikonya ada. Tapi gimana caranya niat saya harus berjualan ya, dengan cara apa yang seperti itu ya harus dilalui ya. Tapi berbicara kayak ini tidak semudah itu, itu nggak sih? Wah, kamu harus konsisten. Itu kayaknya tidak semudah orang yang punya hal yang seperti itu. Jarang sekali. Artinya orang kalau sudah fokus niat itu harus niatnya benar. Lalu adalah ini apa? Informasi dan teknologi. Apa informasi? Informasinya harus akurat. Terus apa informasinya harus akurat karena berkaitan dengan teknologi. Ya, pokoknya anak sekarang itu anak 5 bulan itu pegangnya karena informasinya sudah digitalisasi. Oke, yang terakhir harus kenapa seorang pengusaha itu harus support? Coba ibu nanya. Kenapa harus support? Support
tidak sombong dengan orang. Lo mau jualan sama orang di tanya. Ya nggak sih? Ya susah lah, bukan paling males gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, jadi bisnis ini yang diterapkan di sebuah entrepreneur. Oke, bisa aja. Nah, hasil dari evaluasinya ternyata ya, kalau ibu mengamati hasil dari evaluasinya, ternyata baca apa? Benar nggak sih? Mahasiswa itu rata-rata mau menjadi pengusaha atau hanya mau mencari jasa? Coba tanya, kamu lulus kuliah maunya jadi apa? Benar. Yang namanya kamu lulus kuliah yang penting dulu lulus wisuda gitu. Oke deh, ini saya balik pertanyaan. Setelah Anda lulus kuliah, mau kerja atau usaha? Anda kerja dan usaha. Anda usaha kerja dan usaha. Anda usaha. Kalau saya kerja apa? Cari duit. Alasan kerja apa nih? Membantu orang tua. Alasan kerja apa nih? Kayaknya nanti kalau punya duit gitu. Lo yakin mau dengar kerja? Sekarang jadi konstruksi, ya nggak sih? Oke, tapi ya saya sendiri bawakan sebagai bagian ya. Kalau sama apa alasannya? Punya karyawan. Pengen punya karyawan? Maksudnya ya? Amin, doain ya, amin. Oh, ini maksudnya luar biasa loh. Kayak misalkan gimana cara membantu orang-orang yang belum kerja. Satu cuma gitu ya. Kalau saya tadi mana sama oke, bisa nggak sih kita bisa? Contohnya gimana? Katanya aku saya itu harus konsisten, harus fokus. Kalau kerja bagaimana coba? Kenapa? Betul. Jadi kenapa sih tadi kalau kerja biar itu sudah berjalan? Ya Allah pengen kerja, pengen punya diri sendiri, nggak pernah dapat orang tua gitu ya. Tapi kan hubungan budaya zaman sekarang itu tidak seenak zaman dulu gitu ya. Lalu kalau kerja usaha, kalau kerja itu kan uang yang kita dapat gaji, di mana uang itu dibutuhkan untuk modal usaha kan? Ya. Tapi usaha itu harus dengan kecil-kecilan dulu, karena belajar usaha tadi harus konsisten niatnya yang kuat. Tapi yang kalau ibu tahu, yang ibu ketahui adalah orang kerja sambil usaha itu pikirannya berbalik. Benar nggak sih? Ya. Tapi dengan cara yang kita bertanya kerja usaha, berarti mahasiswa itu sudah misalnya pemikiran begini gitu ya. Nah, kenapa? Karena hasil evaluasi yang ada itu mahasiswa sulit untuk mau dengan memulai wirausaha. Kenapa? Karena alasan mereka itu tidak diajar atau dirangsang dengan sendirinya. Baik lagi dengan cara apa? Sekarang itu di pemerintah Kota Bekasi banyak sekali terkait dengan seminar UMKM. Betul nggak sih? Kenapa UMKM di Kota Bekasi sekarang hilang? Karena mulai pengambilan. Ya, contoh ada mahasiswa, calon mahasiswa yang kemarin dia lulusan SMA, berarti nganggur selama sekian bulan hanya menunggu hasil UTBK, betul ya? Dari ngambilnya beliau itu, dia berjualan kopi, dia kerja di sebuah kopi. Setelah masuk UTBK, dia selesai dan pekerjaannya karena harus fokus ke kuliah. Dari ilmunya sebagai bartender, dia bikin kopi sendiri. Tapi dengan cara usaha, kebetulan di pemerintahan kawannya ada pelatihan UMKM secara gratis. Dan
dari situlah dia mendapatkan ilmu. Makanya orang bisnis tuh harus punya ilmu ya. Benar nggak? Nah dari situ dia selalu membawa pikirannya. Nah, mindsetnya apa? Jadi memang kita tuh harus belajar dulu, tapi dengan niat yang kuat. Kalau yang tadi bilangnya niatnya besok berubah, dari orang itu, benar nggak? Ya, ibunya dari ini kerennya. Akhirnya dari dia bekerja, dia belajar, cari ilmu, setelah keluar dia bikin kopi. Gimana bahasa? Orang tuanya. Orang tua. Ya, artinya setelah lulus SMA itu dia sudah punya uang sendiri. Nah, artinya mencari ilmu itu tidak hanya apa itu bagusnya hanya belajar, tapi bagaimana pelakunya. Ya. Oke, nih ya hasil evaluasinya. Tapi setuju nggak sih mahasiswa itu tidak dirangsang untuk menjadi sebuah entrepreneur? Benar? Enggak juga kan? Tergantung niatnya. Betul ya? Ya, sekarang apapun pilihannya itu nanti setelah lulus, itu oke mau usaha, kerja sama usaha. Itu pasti sudah setuju ketika kita punya usaha itu harus punya modal dan cara apa? Ya kerja dulu. Ya nggak sih? Iya ya. Oke. Nah itu ya. Oke, untuk mata kuliah entrepreneur yang terkait dengan wirausaha dan wira swasta itu kita sampai di sini. Nanti ada tugas kelompok itu membuat entrepreneur fair, ya, di mana kelompok itu berbentuk 6 orang, ya. Jadi tugas terakhir ini saya menyimpulkan bahwasanya nanti tugas kelompok itu membuat konsep usaha dengan menggunakan artikel. Jadi mata kuliah entrepreneur itu harus punya usaha di mana diimplementasikannya di ujian akhir semester ini ya. Oke. Next, ada pertanyaan lagi? Ya. Mudah-mudahan dipahami untuk materi kuliah hari ini. Terima kasih anak-anakku. Sudah tidak bertanya. Mudah-mudahan dipahami untuk hari ini. Artinya kita share dengan terkait. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita selesai mata kuliah ini, kita akhiri dengan doa. Amin. Terima kasih teman-temanku. Selamat siang semuanya. Selalu semangat, ya. Dengan